Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun, Prodi PGSD kelas 2C. Nah, di sini saya akan membuat video yang berjudul pengembangan dan pendekatan dan metode pembelajaran PKN. Nah, yang pertama yaitu pengembangan strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran PKN yaitu suatu siasat atau kiat yang digunakan untuk memilih, memobilisasikan, dan mengimplementasikan segala teori, pendekatan, teknik, model, media, materi, dan sumber-sumber belajar dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang telah ditetapkan. Kesalahan strategi menggunakan strategi akibat tujuan pembelajaran yang akan ditetapkan tidak tercapai. Kesalahan menggunakan strategi yang dimaksud adalah kesalahan memilih, mengorganisasikan, dan mengimplementasikan teori-teori pendekatan, teknik, metode, model, media, dan materi pembelajaran yang lainnya. B. Kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran tersebut yaitu yang pertama, faktor pemilihan, yaitu seperti pemilihan bahan ajar, terutama berhubungan dengan tingkat kedalaman dan keluasan. Dan yang kedua yaitu faktor penentu. Faktor penentu yang disebut seperti penetapan tujuan pembelajaran, terutama harus berorientasi pada semua domain dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu faktor efisiensi, yaitu berkaitan dengan instrumen yang digunakan, terutama instrumen yang berkaitan dengan tugas-tugas, tujuan, dan motivasi. Dan yang keempat yaitu faktor efektivitas, yaitu berorientasi pada ekonomi terutama pada pilihan sederhana, mudah, dan murah. Yang kelima yaitu faktor relevansi. Faktor relevansi yaitu berkaitan dengan proses belajar dan hasil belajar. Dan yang terakhir yaitu faktor pengaturan, yaitu berkaitan dengan yang pertama, pengaturan interaksi belajar, yang multi-way traffic communication. Dan yang kedua yaitu pengaturan mengenai pengelolaan pesan. Ada tiga yaitu expository, heuristik, dan hipotetik. Pengembangan pendekatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas rendah, yaitu yang pertama, pendekatan evakuasi. Pendekatan ini menekankan keberanian dari inisiatif siswa untuk mengekspresikan dirinya secara spontan atas dasar kebebasan dan kesempatan belajar yang diciptakan guru. Untuk dapat mengimplementasikan pendekatan ini, guru dituntutkan agar dapat menciptakan iklim belajar yang sejuk, menyenangkan, bebas dari tekanan, terbuka, dan bersahabat, sehingga siswa berani curhat agar dapat mengekspresikan dirinya dalam kaitannya dengan pelaksanaannya dari pendekatan ini. Pendekatan inklusi. Pendekatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai suatu moral maupun norma tertentu kepada peserta didik melalui sejumlah pertanyaan yang dilakukan oleh guru. Dengan kata lain, pelaksanaan pendekatan ini didasarkan pada sejumlah pertanyaan nilai yang sudah disusun dan dipersiapkan sebelumnya oleh guru. Pertanyaan nilai tersebut bersifat menemukan nilai yang jadi pilihannya, yaitu pertanyaan yang meminta murid menjelaskan atau mengklarifikasikan nilai yang menjadi pilihannya. Pertanyaan yang diajukan oleh guru ini dinamakan pertanyaan inquiry. Salah satu teknik belajar yang cocok untuk pendekatan ini adalah
teknik inquiry nilai atau value inquiry questioning tekniku dengan sejumlah target nilai yang akan dicapai dan memanipulasikannya ke dalam sebuah pertanyaan. Pendekatan kesadaran. Pendekatan kesadaran berusaha mengungkapkan dan membina kesadaran diri atau self-awareness siswa tentang nilai-nilai tertentu yang sudah dimilikinya atau pada orang lain. Dalam pelaksanaannya, siswa diberikan kegiatan-kegiatan tertentu yang direncanakan oleh guru. Melalui kegiatan tersebut secara sadar, siswa diharapkan dapat mengungkapkan nilai-nilai tertentu yang akan menjadi miliknya dan yang dimiliki oleh orang lain. Pendekatan penalaran moral. Pendekatan ini berusaha menimbulkan penalaran moral melalui suatu analisis kasus yang mengandung dilema moral. Selanjutnya, siswa diminta untuk membuat suatu keputusan terhadap kasus yang dilematis tersebut dengan lengkap dengan alasannya. Dari alasan yang diajukan siswa tersebut akan dapat diketahui nilai nalar yang dalam hal ini disebut cognitive moral development menurut Kohlberg. Dengan kematangan nalar diharapkan dapat membawakan kepada pematangan moral. Sebagai contoh yaitu kepada siswa dibuat meminta sesuatu pilihan dilematis tentang kesediaannya memberikan donor darah guna menyelamatkan suatu operasi di rumah sakit. Secara kebetulan hanya darahnya yang cocok. Pendekatan analisis nilai. Pendekatan ini disebut pendekatan analisis nilai atau value analysis karena berusaha mengkaji atau menganalisis nilai yang terkandung di dalam suatu peristiwa stimulus atau media lain yang telah disiapkan oleh guru. Tujuannya yaitu untuk memberikan penghargaan terhadap suatu nilai yang telah dimilikinya. Kegiatan menganalisis nilai merupakan suatu kegiatan kognitif tingkat tinggi yang pada dasarnya bukan saja menyerapkan baik atau tidak baik, akan tetapi sampai pada analisis mengapa suatu kebaikan harus dilakukan, kejahatan harus ditinggalkan. Nah, akhirnya kegiatan ini harus sampai pada penghargaan terhadap suatu nilai yang telah dimilikinya. Pendekatan mengungkapkan nilai. Pendekatan ini berupaya meningkatkan kesadaran diri sendiri, self-awareness, dan pemeliharaan ini dalam diri sendiri, atau self-caring. Pendekatan ini bukan merupakan pemecahan masalah. Peningkatan kesadaran akan perlunya memiliki suatu nilai dan memelihara nilai pilihannya itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Pendekatan komitmen. Pendekatan ini berusaha menumbuhkan komitmen atau keterikatan siswa terhadap suatu nilai. Misalnya, seorang anak janji untuk berbuat baik terhadap orang lain, janji untuk menjemput teman, dan sebagainya. Tentu saja janji tersebut harus dipenuhi. Pendekatan memadukan. Pendekatan ini berusaha memadukan diri siswa dengan pengalaman nyata yang dirancang oleh guru dalam proses belajar mengajar. Contoh-contoh konkret dari pengalaman suatu nilai. Murid perlu suatu visualisasi dari pelaksanaan suatu nilai atau moral karena nilai bersifat abstrak. Bertujuan memberikan pengalaman langsung harus dilakukan siswa terhadap pelaksanaan suatu nilai. Ada beberapa metode yang direkomendasikan pengembangan metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ini dalam menyajikan bahan ajar melalui penjelasan dan penuturan lisan guru kepada siswa.
Metode ini lebih tepat digunakan apabila bahan ajar banyak mengandung informasi baru memerlukan penjelasan dari guru, seperti tanya jawab atau diskusi yang saat ini dikenal dengan ceramah bervariasi. Sehingga murid bukan hanya mendengarkan, akan tetapi berbicara dalam kegiatan pembelajaran. Metode cerita. Metode ini merupakan suatu cara untuk menanamkan suatu nilai murid kepada para siswa untuk mengungkapkan segala karakter, kepribadian, tokoh-tokoh tertentu melalui cerita hikayat, legenda, atau dongeng-dongeng dan sejarah lokal. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab dalam menyajikan bahan ajar melalui pertanyaan dari guru, terutama apabila dalam proses pembelajaran guru menggunakan teknik klarifikasi nilai. Oleh karena itu, guru dituntut menguasai teknik-teknik bertanya atau questioning skill. Metode diskusi. Metode ini digunakan untuk tujuan agar dalam proses pembelajaran terjadi komunikasi banyak arah yang terdiri dari guru dan murid. Sangat dituntut dalam pembelajaran berorientasi pada cara belajar siswa aktif atau CBSA. Oleh karena itu, metode ini lebih tepat digunakan untuk pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang menggunakan teknik value inquiry. Metode penugasan. Metode ini berusaha melatih siswa untuk melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk langsung yang telah dipersiapkan oleh guru. Tujuan penggunaan metode ini adalah agar siswa memperoleh pengalaman langsung, nyata, bekerja, mandiri, dan jujur. Contohnya yaitu siswa ditugasi untuk menuliskan pengalamannya dalam menolong adiknya. Tugasnya yaitu menuliskan dalam peristiwa apa dia menolong adiknya, bagaimana cara menolongnya, bagaimana perasaannya pada waktu memberikan pertolongan kepada adiknya. Metode permainan atau kompetisi. Metode ini sangat menarik siswa dalam membangkitkan motivasi belajar, latihan mengambil keputusan, dan terutama dalam menciptakan suasana senang dalam belajar atau joyful learning. Dengan suasana-suasana senang, maka materi pembelajaran akan mudah diserap oleh siswa. Oleh karena itu, metode ini berusaha dalam menyajikan bahan ajar melalui bentuk permainan atau kompetisi. Permainan dimaksud adalah permainan yang diciptakan oleh guru dan dapat berupa teka-teki, papa bergambar sejenis, ular bertangga, kontak rahasia, kartu bergambar, dan lain-lain yang diciptakan oleh guru. Isi pesan yang dimuat dalam permainan ini hendaknya tetap berupa nilai, moral, dan norma sesuai dengan tuntutan pendidikan kewarganegaraan. Dan yang terakhir yaitu metode simulasi. Nah, metode ini merupakan cara penyajian bahan ajar dilakukan secara langsung melalui kegiatan praktek tentang pelaksanaan nilai-nilai dan moral. Melalui metode ini, siswa dibantu memahami dan menghayati nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tujuan metode pembelajaran teknik simulasi yaitu yang pertama, membantu siswa dalam menerapkan keterampilan untuk membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan dalam berinteraksi antar sesama manusia. Yang ketiga, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan tentang berbagai prinsip dan teori.
Yang keempat yaitu membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotornya. Nah, sekian pengembangan pendekatan dan metode pembelajaran PKN dari saya. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.